Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Nah, hari ini kita akan bahas lagi tentang bagaimana ngepasin jangkrik, entah itu kroto ya dan ulat Hongkong. Nah, ini 3 set extra folding ini biasanya itu penentuan ya untuk membawa burung kita itu tampil maksimal seperti itu teman-teman. Nah, gimana jika kita dapat burung yang memang notabene itu baru itu kita dapat entah itu gacoran atau bahan yang ketika feeling kita burung itu bagus kita beli ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita mau ngepasin extra foldingnya, mulai dari jangkriknya terus furnya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi biar kita langsung ke intinya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus ketahui ya teman-teman ya. Ketika kita baru dapat burung yang notabene memang baru itu baru kita beli, entah itu dari lapangan kita ngintip dan burung itu feeling kita itu bagus ya. Bagus itu ketika di lapangan burung itu tidak dapat misalnya dengan harga terjangkau kita beli, seperti itu. Nah, ketika burung itu kerja dia hanya setengah ataupun dia hanya cuman ngukluk atau dia lemes, seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita beli burung dari rumahan itu gacoran dengan harga terjangkau, entah itu 3 juta, 3,5 atau mentok-mentoknya 4 juta. Yang penting terjangkau ya teman-teman ya, buat kantong anak sekolah ya, seperti itu. Jadi kita tidak menganjurkan beli yang mahal-mahal. Kita yang penting itu punya feeling, burungnya bagus, punya mental, punya power, dan punya materi bagus, tapi harganya terjangkau ya teman-teman ya. Ini untuk para para pemula. Ketika kita sudah mendapatkan beberapa syarat yang memang sudah terpenuhi untuk kita itu, yang pertama power, terus faktornya, irama lagunya, dan fisik ya tuh. Nah, kita bisa tentukan dari sisi volume dulu ya, volume dulu. Kalau kita dapat burung itu volumenya kenceng, insya Allah nanti di lapangan juga akan kenceng ya teman-teman ya, powernya ya. Jadi kalau kita dapat burung itu cuman standar saja itu nanti susahnya apa? Kita mau dapat juara terkecil pun terkadang susah, kalah di volume, nah entah itu kalah di materi, seperti itulah. Nah, banyak sekali ya hal-hal yang memang harus kita olah pada waktu kita mendapatkan burung bahan. Oke, yang pertama-tama kita menentukan settingan jangkrik ya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Jadi ketika kita sudah beli burung, entah itu dari lapangan, entah itu dari kawan, entah itu dari postingan, nah kita bisa menentukan itu pas dan tidaknya itu dari perawat lama teman-teman ya. Nah, ketika kita dapat burung, kita tanya dulu nih, Mas, jangkriknya berapa gitu kan. Biasanya yang beli itu tetap tanya ya, perawatannya gimana, jemurnya gimana, furnya pakai apa, seperti itu. Nah, kita menentukan extra folding jangkriknya dulu. Nah, ketika kita sudah dapat, kita tanya, kalau misalkan dari perawat lama itu misalkan ya, itu pakainya 5, jangkriknya 5 teman-teman. Jangkrik 5 itu kita itu tinggal nerusin ya, tinggal nerusin. Kalau kita dapatnya dari lapangan, ketika burung itu menunjukkan pola yang kurang maksimal, kita tetap pakai jangkrik sesuai dengan perawat lama. Nah, kita nanti tinggal nambahin di H-3 atau di H-2 nya ketika dia tidak ada naik jangkrik. Nah, kalau ketika kita dapat bahan atau gacoran ataupun
memang dirasa dari onlinean, itu kan kita minim banget tuh dapat informasi rawatan ini ya, rawatan hariannya. Tetap yang punya itu ngasih tahu, cuman kan tidak semuanya itu rawatan dari perawat lama itu cocok ya teman-teman ya. Nah, kita ubah saja dari apa namanya, dari extra folding jangkrik dulu kita rubah. Ketika kita dapat bahan gacoran dari rumah, ketika dia sudah gacor banget nih, dia udah punya mental bagus, punya faktor bagus, tapi burung itu belum pernah dibawa ke lapangan. Nah, ketika kita udah dapat semuanya, kita tinggal menentukan jangkriknya. Nah, ketika jangkriknya 5 teman-teman, kita dapat 5 nih ya, dari perawat lama itu 5, kita turunin jadi 4 ya, kita turunin jadi 4. Kita kenapa kita turunin? Jadi yang semula gacor itu biar dia kondisi dulu, dari yang semula dia dikasih 5 pagi, sore 5, kita jadikan 4. Soalnya burung itu kan belum pernah digantang sama sekali, cuman dia udah gacor banget. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita turunin, kita rawat dulu pola seperti itu, kurang lebihnya itu 1 bulanan ya, 1 bulanan kita terapi seperti itu untuk menentukan jangkriknya. Lah, setiap hari Minggu atau Hamin 2 atau Hamin 1-nya kita naikin menjadi 5 atau 6 ya. Kita pola seperti itu dengan harapan burung-burung pada saat nanti kita udah siapkan di gantangan itu dia ada peningkatan. Yang semula dia turun 4 standar ya teman-teman ya, dia di hari di Hamin 2-nya atau Hamin 3-nya sudah naik jangkrik ya, yang semula 4 jadi 6. Nah, yang dulunya kita waktu dapat misalkan 5 ya, ini kita standarin saja 5, kita turunin jadi 4, seperti itu. Kita polanya itu dengan extra folding sedikit, tapi burung itu kita maksimalkan sudah bisa jalan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak banyak-banyak, nanti repotnya kalau banyak-banyak membuat burung kalau di cuaca panas itu bisa mangap, seperti itu ya. Nah, untuk kroto itu kita di sini tidak wajib kroto ya. Kroto itu tidak wajib kita. Kalau kroto itu kita hanya untuk cemilan ya teman-teman ya. Kita hanya untuk cemilan. Ketika kita mau gantangin, kita pasin dulu. Kalau burungnya memang gancor banget, dengan yang kita kasih cuman jangkrik tok, jangkrik saja konsumsinya, itu udah gacor banget, kita tidak perlu nambahin apa-apa teman-teman. Jadi kalau kita dapat burung nih, ketika sudah gacor banget dari lapak ataupun dari temen, kita kondisikan dulu di rumah, kita rawat, kita sesuaikan seperti tadi. Ketika dia dapat rawatan yang memang sudah tinggi, misalkan 7, kita turunin jadi 5. Ketika sudah 5, kita turunin jadi 4, seperti itu. Kita main di titik terendah dulu, kita kondisikan sampai 1 bulan, entah itu 2 bulan, kita sabar dulu untuk gantang teman-teman. Jadi jangan sampai kita dapat burung langsung kita cepat-cepat gantang, jangan. Kita kondisikan dulu di rumah, kita maksimalin dulu, kita rawat dulu, kita cari mandinya, kita cari jemurnya ya, cari panasnya. Jadi kalau udah gacor banget, untuk pola penjemuran kita tidak usah kenceng-kenceng dulu juga, kita hanya tinggal entah itu main umbaran ataupun kita tinggal ke angin-angin saja, seperti itu teman-teman. Kalau di sini tuh kita mainnya di titik terendah, jadi kita nggak pernah main bom ya, kita hanya main naik saja, naik tingkat. Ada salah satu burung, ada beberapa burung yang memang kita standatin sampai di hari H pun itu dia pakai masih settingan standar ya. Misalkan kita kasih 5, sampai hari H pun kita kasih 5, seperti itu. Jadi kita nggak aneh-aneh, kita jangan punya persepsi ketika kita udah dapat burung gacoran nih, dia di rumah tuh gacor banget ya, udah keluar materi, udah punya power bagus. Nah, cuman kita dapat gacoran itu belum tentu di lapangan itu jalan teman-teman. Nah, terkadang itu kita belum tahu ya, kita belum tahu masalahnya burung kita itu tidak bisa kita ajak ngomong. Kalau kita bisa tahu dia mintanya apa, kita pasti di lapangan pasti jalan. Nah, kita belum tahu nih
burung kita tuh gacor. Nah, ketika ketemu lawan biasanya terkadang dia ada klowonya mungkin, terus ada birahinya mungkin seperti itu. Nah, makanya ketika kita dapat burung sebisa mungkin kita maksimalkan dulu perawatan kita di rumah seperti itu. Jadi yang semula dari perawat lama, kalau memang dari perawat lama kita sudah dapat informasinya ketika digantangin bagus seperti itu, terus PR-nya tinggal bongkarin. Nah, tetap kita pola rawatan yang lama kita tinggal nerusin, cuman kita tinggal ubah sedikit-sedikit seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita dapat burung terus gang seminggunya terus kita gantang, tetap kita rawat dulu. Nah, biasanya ada teman-teman tuh yang memang kurang sabar ya, kurang sabar itu ketika kita sudah dapat harga burung 3 jutaan, 2,5 ya banyak ya yang memang sudah moncer, cuman kita pengennya itu cari yang stabil ya gitu ya teman-teman ya. Banyak burung mewah di lapangan tapi yang stabil itu jarang ya, yang stabil itu susah. Jadi 1-2 kita gantangin dapat, nanti next selanjutnya tiba-tiba trouble ataupun oleng seperti itu ya. Kita bisa ngerawat dulu di rumah dengan perawatan itu tadi. Kita hanya fokus ke jangkrik saja. Untuk tambahan krotonya kita tidak usah pakai kroto ketika burung itu sudah gacor. Jadi kita main selingan saja. Nah, ketika kita udah nemu settingan di jangkriknya, kita tinggal main di ulat Hongkong. Nah, kita jajal di sore hari, misalkan sore hari itu sekitar jam 4 kita sudah main misalnya ya, kita tinggal nambahin antara 1 dan 2 ulat Hongkong, kita mainnya di ulat Hongkong seperti itu. Tapi kalau misalkan memang burung ini perdana, kita pakainya jangkrik dulu. Nah, nanti kekurangannya apa, kita evaluasi lagi. Ketika burung itu jajalan cuman dia agak kurang bongkar, kita bisa main di ulat Hongkong di sesi keduanya. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali ya. Jadi kita nggak perlu ribet ya. Sebenarnya tuh kita main settingan itu nggak ada yang ribet. Cuman terkadang itu kalau kita melihat di channel-channel lain, kita ya cuman kita buat rekomendasi saja untuk mencari rawatan ya. Bagaimana bagusnya, bagaimana burung ini nanti menjadi maksimal seperti itu. Nah, kita tinggal nambahin itu. Terus vitamin di sini juga penting sekali. Kita bisa nambahin asupan vitamin yang semula mungkin belum pernah dapat asupan vitamin, kita beli vitamin, kita kasihkan ke burung kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu dari sisi settingan ketika kita dapat burung yang memang benar-benar masih baru, yang belum kenal gantangan atau yang sudah kenal gantangan tapi burung itu agak kurang, tapi kita ada feeling nih. Nah, burung powernya dahsyat, ketika dia di pertengahan ada agak jedanya, ketika kita beli dengan harga terjangkau, nah kita rawat dulu seperti itu. Jadi yang semula memang pakainya apa, mungkin ada krotonya. Nah, kenapa saya kroto di sini tidak wajib? Karena di alam liar juga di si burung ini kan untuk mendapatkan kroto kan nggak mungkin ya. Jadi kita hanya kasih ke jangkrik saja, yang mudah-mudah saja, yang mudah didapat di kios-kios burung lah ya. Kita nggak mewajibkan kroto karena kroto terkadang itu tersedia, kadang ada yang nggak tersedia seperti itu. Makanya kita nggak wajibkan. Kenapa kita harus nggak pakai kroto? Ketika kita pakai jangkrik saja sudah bisa jalan, sudah bisa stabil. Nah, kita tinggal ngelanjutin pakai sedikit-sedikit sentuhan ya. Entah itu nanti nambahin krotonya sedikit. Kalau misalkan memang kita pengennya pakai kroto seperti itu. Jadi kita nggak mau pengen ngajarin teman-teman itu yang mungkin khususnya bagi pemula atau yang memang baru pegang mureh, nanti justru kalau misalkan kita pakai settingan yang aneh-aneh, entah itu bom kroto, entah itu seminggu kita kasih 3 kali kroto, nah efek kedepannya kita tidak tahu. Cuman kita kalau ngasih kroto seperti itu, kita tinggal evaluasi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Jadi setiap minggunya, 2 minggunya ada perubahan apa enggak. Ketika kita kasih ini, ketika kasih kroto, entar efeknya seperti apa, entah itu tambah bagus atau dia malah tambah
birahi, entah itu tambah over emosi seperti itu. Kita harus mengetahui dari sisi-sisi sederhana ya teman-teman ya. Ini khusus teman-teman yang notabene memang baru mengenal murai batu, kita mencoba settingan yang sangat sederhana sekali tapi bikin burung kita itu selalu stabil di lapangan ya. Ketika kita tinggal comot, dia sudah mempunyai vektor bagus nih, volume juga oke, irama juga oke, kurang lebihnya kalau kita dapat dari rumahan kan memang terkadang agak kurang ya. Terkadang kita dapat dari rumahan itu kita dapat burung mewah teman-teman. Ketika kita datang di salah satu kampung ya, yang memang dia cuman ada 1 ekor murai dan tidak pernah digantang, itu terkadang itu dapat burung seperti itu tuh malah mewah ya. Dia tidak pernah ketemu atau mendengar salah satu murai di sekitarnya, tapi ketika kita dapat burung seperti itu, dia sudah ada dasarnya, dia tidak pernah ketemu murai, kita tinggal poles seperti itu ya. Itu untuk masalah settingan, untuk menemukan berapa set jangkrik yang pas buat burung kita. Nah, kalau di saya itu biasanya saya turunin ya, yang semula 7 saya jadikan 5, yang semula 5 saya turunin jadi 4. Nah, ketika nanti saya pola 1 bulan, ketika kok malah justru semakin menurun, nah kita bisa naikin, kita tinggal balik ya, kita tinggal naikin lagi itu, yang semula 5 kita jadikan 7. Kalau misalkan sudah 1 bulan perkembangannya dia hanya pakai jangkrik, dia sudah mau kerja enak tapi dia kurang panas, kita tinggal nambahin ulat Hongkong. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara nyeting burung dengan cara sederhana. Kita cari pelan-pelan, tidak usah ini ya, tidak usah aneh-aneh. Pokoknya intinya kalau kita sudah dapat burung nih, kita rawat dulu. Yang pertama kita rawat dulu di rumah, jangan sampai kita ada ambisi ketika dapat burung murah kita langsung gantangin. Ya boleh, tidak apa-apa, itu hak kalian, tapi kita pengennya tuh kalau sudah dapat burung kedepannya atau besok-besoknya itu udah maksimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu pembahasan sore ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti insya Allah kita jawab lewat video, atau bisa saya langsung jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, WA sudah saya kasih di deskripsi di channel YouTube saya, nanti tinggal dicari. Kalau misalkan pengen langsung WA, bisa langsung WA. Di sini saya tidak ada terima jasa konsultasi, semuanya bebas, saya bebasin ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau pengen tanya langsung ke WA silahkan, bebas. Kalau ada waktu biasanya langsung saya jawab. Kalau misalkan pengen telepon silahkan, langsung telepon saja, tidak apa-apa. Ketika saya ada waktu pasti saya jawab. Nanti kita ngobrol-ngobrol lewat via WA atau via telepon. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sore ini. Semoga bermanfaat, tips sederhana dari saya. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.